Namaku Rian. Aku bukan siapa-siapa, hanya seorang pemuda biasa yang tinggal di pinggiran Yogyakarta. Keseharianku diisi dengan bekerja sebagai sales di dealer motor. Penghasilan tak seberapa, tapi cukup untuk makan, bayar kos, dan mencicil motor yang kugunakan untuk bekerja. Motor itu, Yamaha Jupiter Z keluaran lama, adalah satu-satunya kendaraan yang kupunya. Warnanya sudah kusam, joknya robek sedikit di samping, dan tiap kali hujan kadang mesinnya ngambek. Tapi bagiku, motor itu adalah saksi bisu perjuanganku. Di tengah kehidupan sederhana itu, aku punya satu cahaya yang membuat semua terasa berarti. Dinda, perempuan cantik yang kukenal sejak kuliah semester akhir. Dia manis, lembut, dan awalnya terlihat sederhana. Kami sering jalan bareng, makan bakso di pinggir jalan, atau sekadar duduk di alun-alun sambil minum teh botol Rp2.000. Awal-awal hubungan kami terasa indah. Dinda bilang, dia suka aku karena aku pekerja keras dan selalu jujur. Aku percaya, saat itu bahwa cinta kami tidak butuh kemewahan. Cukup kejujuran dan kebersamaan. Aku sering menjemputnya pulang kerja dengan motorku yang batuk-batuk, dan dia selalu tertawa geli tiap kali harus turun dorong kalau mesinnya mogok di tengah jalan. Tapi ternyata, rasa cinta bisa luntur oleh hal-hal yang sederhana, seperti penampilan dan status sosial. Lambat laun, Dinda mulai berubah. Ia mulai sering membandingkan aku dengan teman-teman kerjanya yang pacarnya pakai mobil. Setiap kali aku ajak ketemu, dia mulai pilih-pilih tempat. Dulu cukup di angkringan, sekarang harus di kafe. Dulu bisa duduk bareng makan nasi kucing, sekarang dia malu kalau temannya lihat kita makan di pinggir jalan. Pernah suatu malam aku datang menjemput Dinda setelah hujan deras. Bajuku sedikit basah karena kehujanan di jalan, dan motor tuaku becek, terkena lumpur. Saat dia keluar dari kantornya dan melihatku, wajahnya langsung berubah. Kamu nggak bisa cari kerjaan lain yang gajinya lebih besar, Yan? Aku malu dijemput naik motor kayak gini terus. Aku menunduk. Rasanya seperti ditusuk dari belakang oleh orang yang paling aku percaya. Aku sempat mencoba menjelaskan bahwa aku sedang menabung, bahwa motor ini memang belum lunas tapi aku berusaha. Tapi sepertinya, semua itu terdengar seperti alasan di telinganya. Apalagi saat dia tahu motor itu masih kredit hanya tinggal 10 bulan lagi lunas. Dia langsung murka. Hah? Jadi selama ini aku diboncengin motor kredit? Astaga Rian, kamu serius? Udah miskin, modal juga belum lunas. Aku kerja keras kok, Din, beneran. Udahlah, aku capek. Malam itu, di pinggir jalan yang sepi dan basah, Dinda memutuskan segalanya. Dia melepas helm, menyerahkannya padaku, lalu pergi begitu saja naik ojek online. Aku berdiri lama di sana, menatap jalan yang basah. Suara kendaraan berlalu lalang terasa jauh. Bahkan suara hatiku pun menghilang. Satu hal yang tersisa hanya perasaan ditinggalkan karena aku belum sukses. Malam itu aku pulang sendiri, ditemani suara knalpot motorku yang serak. Tapi di dalam hati, aku tahu, ini bukan akhir. Luka ini akan jadi titik balik. Aku mungkin diremehkan karena motor kredit, tapi suatu hari aku akan dikenang karena usahaku tak pernah berhenti. Malam itu setelah Dinda meninggalkanku di pinggir jalan, aku duduk sendirian di atas motor tua yang kini terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena bobotnya, tapi karena isi hati yang sesak. Hujan rintik-rintik kembali turun, seolah langit pun ikut menangis bersamaku. Aku mencoba menyalakan motor, tapi seperti hatiku, mesin itu pun enggan hidup. Kupukul pelan setangnya sambil menahan tangis yang hampir pecah. Kenapa sih harus gini? Bisikku lirih. Kupikir cinta cukup untuk membuat seseorang bertahan. Kupikir ketulusan bisa mengalahkan segala kekurangan. Tapi ternyata cinta bisa dikalahkan oleh cicilan motor. Dan ketulusan bisa runtuh hanya karena status ekonomi. Sesampainya di kos, aku masuk kamar tanpa menyalakan lampu. Ku telentangkan tubuh di kasur tipis yang sudah mulai bau apek. Ku tatap langit-langit kamar yang retak, dan entah kenapa aku merasa lebih retak dari tembok itu. Namun di tengah kegelapan dan sunyi malam, ada sesuatu yang muncul dalam pikiranku, rasa marah. Tapi, bukan kepada Dinda, kepada diriku sendiri. Kenapa aku diam saja saat diremehkan?
Kenapa aku terima saja dihina seolah aku tak punya masa depan? Kenapa aku belum berubah, padahal aku tahu aku bisa? Malam itu, aku ambil sebuah buku kecil lusuh yang biasa kupakai buat catatan kerja. Di halaman kosong paling belakang, aku tulis, dengan pena yang tintanya mulai habis, 2025, Rian akan bangkit, akan kerja lebih keras, akan sukses, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk tidak lagi diremehkan. Esok paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku pandangi motor tua, itu. Ada luka yang menganga tiap kali melihatnya, karena di sanalah Dinda mengucapkan kata terakhir sebelum pergi. Tapi ada juga semangat yang mulai tumbuh, karena motor itu adalah bukti bahwa aku tidak pernah malu memulai dari bawah. Aku berhenti dari pekerjaanku sebagai sales motor. Uang hasil penjualan terakhir aku simpan, dan setelah minta restu dari ibu, di kampung aku memutuskan merantau ke Jakarta. Orang bilang Jakarta itu keras, tapi aku lebih takut pada hidup yang gak berubah. Aku datang dengan koper kecil, sisa tabungan 2 juta rupiah dan satu tekad besar. Menjadi orang yang tidak akan pernah dipandang rendah lagi. Aku tinggal di kos petakan sempit di daerah Rawamangun. Biayanya murah, tapi panasnya seperti oven. Aku kerja apa saja, jadi kurir, antar jemput barang, bahkan cuci mobil orang demi dapat uang harian. Siang kepanasan, malam kadang gak makan. Tapi aku gak pernah mengeluh. Di sela-sela kerja itu, aku mulai kenalan dengan orang-orang bengkel, sopir showroom dan tukang jual mobil bekas. Aku perhatikan cara mereka menilai mobil, memasarkan unit, hingga cara mereka meyakinkan pembeli. Aku belajar diam-diam. Aku catat semua, mulai dari harga pasaran, trik negosiasi, sampai model-model mobil yang cepat laku. Waktu tidurku makin singkat, tapi hatiku terasa hidup. Untuk pertama kalinya, aku merasa punya arah. Luka dari masa lalu kini menjadi semangat yang membara. Rasa sakit itu berubah jadi bahan bakar. Kadang, saat aku sendirian di kos, aku membayangkan satu hal. Suatu hari, nanti aku akan berdiri di depan showroom mobil milikku sendiri, memakai kemeja rapi, dan tersenyum melihat mobil-mobil berderet dengan plat nama usahaku. Dan di saat itu terjadi, aku ingin melihat siapa saja yang dulu pernah meremehkanku, termasuk Dinda. 3 tahun bukan waktu yang singkat. Setiap hari, aku bangun lebih pagi dari matahari dan tidur lebih larut dari kebanyakan orang. Selama itu pula, aku hidup dengan pola yang sama. Kerja, belajar, bertanya, dan mengamati. Tidak ada akhir pekan. Tidak ada libur. Bagiku, setiap hari adalah peluang untuk lebih dekat pada mimpi. Dari menjadi sopir harian, aku mulai dipercaya antar mobil second ke klien-klien kecil. Kadang hanya jadi pengantar dokumen leasing, kadang diminta mencuci dan memoles mobil bekas sebelum dipamerkan ke calon pembeli. Tapi aku tidak pernah merasa hina. Justru dari pekerjaan-pekerjaan kecil itulah, aku belajar memahami dunia jual beli mobil dari nol, dari bawah. Aku belajar bahwa dalam bisnis otomotif, yang paling penting bukan seberapa banyak mobil yang kamu punya, tapi seberapa bisa kamu dipercaya. Reputasi adalah segalanya, maka setiap kali berinteraksi dengan orang aku jaga sikap dan ucapanku. Aku nggak banyak omong, tapi saat bicara soal mobil, aku buat orang yakin, bahkan saat aku belum punya 1 unit pun. Sampai akhirnya, di awal, tahun keempatku di Jakarta, ada seorang kenalan dari bengkel mobil langganan yang menghubungiku. Namanya Bang Ucup, orang Betawi asli, pemilik bengkel kecil tapi cukup punya jaringan. Dia bilang, ada 2 unit mobil bekas, Toyota Avanza tahun 2011 dan Honda Jazz tahun 2010, yang mau dijual cepat. Yan, gua tahu lo orang jujur. Kalau mau ambil nih mobil 2, bayar setengah dulu sisanya kalau udah laku. Dek. Tawaran itu seperti pintu surga terbuka sedikit. Aku nggak langsung jawab. Malam itu, aku sholat istikharah, minta petunjuk, lalu nekat. Besoknya, aku ambil keduanya. Uang hasil nabung bertahun-tahun habis separuh, tapi entah kenapa, hatiku tenang. Aku mulai tawarkan mobil-mobil itu lewat sosial media. Aku buat akun Instagram kecil bernama Rian Mobil Sahabat. Aku foto mobilnya pakai HP murah tapi kredit sebaik mungkin.
Keterangan lengkap, caption meyakinkan dan kuakhiri dengan kalimat, "Beli mobil bekas, cari yang jujur dan amanah." Enggak, banyak janji tapi banyak solusi. Dan benar saja 2 minggu kemudian, Avanzanya laku. Disusul Jazz seminggu berikutnya. Modal yang kupakai balik, dan untung sedikit. Sedikit, tapi cukup untuk sewa lahan kecil di pinggir jalan dekat rumah, kos. Sebidang tanah kosong yang sudah lama tidak terpakai, penuh rumput liar. Aku bersihin sendiri. Potong rumput pakai arit, cat pagar seadanya, dan kutulis papan kayu kecil. Showroom mobil sahabat jual beli mobil bekas berkualitas. Waktu itu hanya ada 2 mobil yang kupajang. Tapi setiap kali lewat showroom itu, aku merasa melihat puluhan mobil berderet di benakku. Karena bagiku tempat kecil itu bukan sekadar lahan dagang. Itu adalah wujud nyata dari mimpi yang mulai tumbuh. Hari demi hari berlalu, aku terus promosi online, ikut grup jual beli mobil, hingga datang langsung ke komunitas otomotif. 1 unit laku, kuputar lagi, dan beli 2 unit. 2 unit laku, jadi 4. Begitu terus. Dalam setahun, lahan kecil itu sudah tak muat. Aku sewa tempat yang lebih besar kali ini dengan kantor kecil dan papan nama yang proper. Orang-orang mulai datang bukan cuma mau beli mobil, tapi juga mau percaya padaku. Mereka cerita, dengar katanya showroom ini nggak neko-neko ya, atau saya direkomendasi teman, katanya Rian jujur, dan aku selalu menjawab dengan senyum. Kalau mobilnya nggak layak, saya nggak berani jual, Pak. Mimpiku yang dulu hanya tulisan lusuh di buku kecil, kini mulai jadi nyata. Aku bukan sekadar jual mobil, tapi aku membangun usaha yang lahir dari luka dan kesabaran. Tapi aku tahu, ini baru permulaan. Aku belum puas. Masih ada langkah yang belum selesai. Masih ada seseorang di masa lalu yang dulu menertawakan motorku yang masih kredit, dan takdir sepertinya memang sedang menyusun kejutan. Siang itu matahari sedang panas-panasnya. Langit Jakarta bersih dari awan, membuat panasnya terasa menusuk kulit. Tapi aku justru merasa sejuk. Di depan showroomku yang kini sudah berdiri megah, berjejer sekitar 20 mobil dari berbagai tipe, dari city car hingga MPV. Kaca showroom dibersihkan setiap pagi. Pot-pot bunga di pinggir pagar tertata rapi. Kini aku punya 5 karyawan. 2 di antaranya mantan tukang cuci mobil yang dulu kerja barengku waktu mulai dari nol. Hari itu aku sedang duduk di ruang kecil yang kusebut kantor. Di dalamnya hanya ada meja, 2 kursi, dan rak kecil berisi dokumen. Aku sedang mengecek berkas penjualan 1 unit mobil ke pelanggan lama, ketika salah satu stafku, Dedi, masuk terburu-buru. "Mas Rian, ada tamu cewek. Cantik kayak orang kantoran. Kayaknya calon pembeli, soalnya dia nanya mobil Matic." Aku hanya mengangguk santai. Hari-hariku memang sering kedatangan pelanggan baru, terutama setelah akun Instagram showroomku, Rian Mobil Sahabat, viral karena video reels testimoni pelanggan. Tapi begitu aku keluar dan melihat siapa yang berdiri di bawah kanopi depan, dadaku seketika sesak. Dinda. Dia berdiri anggun mengenakan blazer abu muda, rambut panjangnya dikuncir, rapi, dan di tangan kirinya tergantung tas branded yang dulu cuma bisa dia impikan. Tatapannya berkeliling, mengamati mobil satu persatu sambil mengedipkan mata karena panas. Tanganku sempat gemetar. Ini orang yang dulu pernah membuatku merasa paling kecil di dunia. Yang pernah bilang aku nggak layak dicintai karena motor saja, masih kredit. Dan kini dia berdiri di showroom milikku, tanpa tahu siapa pemilik tempat ini. Aku tarik napas panjang dan melangkah maju, dengan sikap tenang. "Selamat siang, Mbak. Ada yang bisa saya bantu?" Tanyaku sambil tersenyum. Dinda menoleh. Sejenak wajahnya bingung. Matanya menatapku lama, mungkin sedang mencari ingatan yang mengendap di sudut pikirannya. Lalu tiba-tiba, dia tersenyum tipis, tapi canggung. Kamu, Rian?" Aku angguk. "Iya, lama nggak ketemu ya?" "Ya ampun, kamu sekarang kerja di showroom mobil ya?" Katanya sambil tertawa kecil, seperti dulu. Seolah semua baik-baik saja, aku tak langsung menjawab. "Saya bukan kerja, Din. Ini showroom saya." Matanya langsung membesar.
Seperti baru sadar bahwa tempat megah yang berdiri di hadapannya ini milikku. Bukan tempat aku numpang kerja, bukan pula tempat magang, ini punyaku sendiri. Kamu, pemiliknya? Iya. Alhamdulillah, udah jalan 2 tahun ini. Dinda terlihat kaget. Bahkan langkahnya sempat goyah, tapi ia mencoba cepat menguasai dirinya. Wah, hebat ya kamu sekarang, gak nyangka. Bener-bener beda dari Rian yang dulu. Iya, yang dulu naik motor kredit kan? Potongku sambil tersenyum tajam. Saya juga gak nyangka kamu bisa datang ke sini. Suasana hening sejenak. Aku tahu kata-kataku menusuk, tapi aku tidak menyesal. Aku hanya ingin dia tahu bahwa pria yang dulu dia remehkan kini berdiri di tempat yang tak pernah dia bayangkan. Dinda menunduk sejenak lalu berkata pelan, "Aku minta maaf, Ian. Aku dulu egois, terlalu lihat materi. Padahal kamu selalu tulus ke aku." Kata-katanya membuat dadaku bergetar. Dulu aku sangat mengharapkan kalimat itu keluar dari mulutnya. Tapi kini, rasanya hambar. Seperti makanan yang sudah basi. Gak apa-apa, Din. Semua orang berhak memilih, termasuk aku. Dan aku memilih buat gak lagi menengok ke belakang. Aku melangkah meninggalkannya yang masih berdiri di bawah terik matahari. Tapi kali ini, aku tidak merasa kecil, justru aku merasa besar. Aku tahu, ini bukan tentang membalas dendam. Ini tentang bagaimana luka masa lalu bisa menjadi bahan bakar untuk tumbuh. Dan pertemuan ini, pertemuan yang tak terduga, adalah bukti bahwa hidup bisa berputar begitu cepat. Bahwa roda tak selamanya di bawah, asal kita nggak pernah berhenti mengayuh. Hari itu menjadi titik akhir sekaligus awal. Pertemuan dengan Dinda membuka sesuatu yang selama ini mungkin tak kuakui. Aku belum sepenuhnya berdamai dengan masa lalu. Bukan karena aku masih menyimpan cinta, tapi karena aku masih menyimpan luka yang terlalu lama kututupi dengan ambisi, dengan kerja keras, dengan tawa palsu di balik etalase showroom. Tapi sore itu, saat kulihat wajah Dinda yang menyesal, wajah yang dulu meninggalkanku dengan tatapan jijik, aku sadar. Aku sudah bukan Rian yang sama. Aku berjalan pelan menyusuri showroom saat senja mulai turun. Cahaya jingga jatuh di kaca-kaca mobil, menciptakan pantulan yang hangat. Seolah langit sendiri ikut mengamini langkahku. Di belakangku Dinda masih berdiri, tak lagi berkata apa-apa. Dan aku pun tak menoleh lagi. Aku memilih diam, karena aku tahu diam adalah jawaban yang paling lantang untuk mereka yang pernah meremehkan. Beberapa hari setelah itu aku duduk sendiri di dalam kantor kecilku, membuka buku catatan usang yang dulu kubawa saat pertama kali ke Jakarta. Di halaman belakang, kutemukan tulisan tangan yang nyaris pudar. 2025, Rian akan bangkit, akan kerja lebih keras, akan sukses. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk tidak lagi diremehkan. Mataku berkaca-kaca membaca tulisan itu. Dulu aku menulisnya dengan tangan gemetar, dalam gelap sambil menahan tangis. Tapi kini aku membacanya dengan dada tegak. Karena semuanya bukan lagi sekadar mimpi, semuanya nyata. Tapi di titik ini aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Setelah semua yang aku kejar, apa selanjutnya? Setelah luka itu terbalaskan, mau kemana langkahku berikutnya? Dan perlahan, jawabannya muncul. Saatnya melangkah maju. Bukan lagi untuk membuktikan pada orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Aku tak lagi ingin hidup di bawah bayang-bayang masa lalu. Aku ingin hidup dengan niat baru. Membangun bisnis bukan untuk pamer, tapi untuk bermanfaat. Meningkatkan hidup, bukan sekadar bertahan, dan mungkin suatu hari nanti, berbagi pada mereka yang pernah merasakan pahitnya diremehkan seperti aku dulu. Dengan semangat itu, aku mulai membuka cabang kecil di kota sebelah, Purwakarta. Tak besar, hanya 5 mobil di awal. Tapi kali ini, aku melibatkan adik angkatku dari kampung. Aku ingin orang-orang di sekitarku juga tumbuh. Aku ingin membuka lapangan kerja, memberdayakan, dan menciptakan sistem yang sehat. Aku juga mulai ikut seminar bisnis, bertemu mentor-mentor hebat, dan bahkan dipercaya menjadi pembicara di acara komunitas UMKM. Di sana aku menceritakan kisahku tentang motor kredit, tentang kos sempit,
tentang bagaimana rasa sakit bisa diolah menjadi kekuatan. Suatu hari, setelah acara seminar di Bandung, seorang pemuda menghampiriku. Ia menatapku dengan mata berbinar. "Mas Rian, saya dulu juga pernah dihina karena jualan keliling. Tapi dengerin, cerita Mas bikin saya semangat lagi. Saya jadi percaya, kalau orang kayak kita juga bisa sukses." Aku menepuk pundaknya dan berkata, "Kita bukan orang gagal, Dik. Kita cuma belum waktunya berhasil. Tapi kalau kita jalan terus, gak ada yang bisa halangi." Dan saat itu juga, aku sadar, tujuanku bukan lagi membuktikan siapa aku pada mereka yang pernah menjatuhkanku, tapi menyalakan semangat pada mereka yang sedang terjatuh. Aku kini berdiri bukan di atas luka, tapi di atas pelajaran hidup. Dan masa lalu, bukan lagi hantu yang menghantui, tapi guru yang mendewasakan.